Halo sahabat Rema terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kita kembali pada Rema Jumat 10 Januari 2025. Bacaan untuk kita renungkan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16 dengan tema Tolong, Terima Kasih dan Maaf. Sahabat Rema yang terkasih, dalam kehidupan sosial kita akan banyak menjumpai orang-orang yang dikucilkan atau dicap negatif di masyarakat kita. Sebagai contoh misalnya, ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan, atau orang yang pernah mengalami keterpenjaraan sehingga setelah keluar penjara, orang itu akan dikucilkan di masyarakat, atau orang yang memiliki penyakit menular fisik seperti HIV dan lain sebagainya. Kisah dalam bacaan Injil hari ini juga melambangkan suasana umum orang yang dijauhi masyarakat, yakni orang yang sakit kusta. Pada masa itu, orang Israel sangat takut terhadap kusta, karena yang pertama penyakit itu penyakit menular, dan juga penyakit kusta dianggap sebagai hukuman atas dosa berat mereka. Akibatnya mereka yang menderita kusta disingkirkan atau dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Nah, kisah penyembuhan ini menarik karena ketika orang-orang kusta itu melihat Yesus, mereka kemudian meminta kesembuhan. Mereka tersungkur dan memohon kepada Yesus supaya mereka disembuhkan. Nampak di sini ada dua keutamaan yang diperlihatkan oleh orang-orang kusta tersebut. Yang pertama, keutamaan kerendahan hati untuk meminta tolong dengan tidak malu. Yang kedua, rasa yakin yang besar bahwa Tuhan Yesus dapat mentahirkan mereka. Yang menarik bahwa bagi Yesus, orang kusta bukanlah orang yang kotor dan najis seperti yang dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Justru sebaliknya, Yesus menunjukkan kemuliaan Allah dengan menyentuh orang kusta tersebut sehingga mereka mengalami kesembuhan. Sahabat Rema yang terkasih, permohonan orang kusta untuk meminta kesembuhan kepada Yesus dan juga tampilnya Yesus dengan menyentuh orang kusta sehingga Yesus justru menularkan ketahiran, menularkan kekudusan sehingga mengalami kesembuhan, merupakan proses yang ingin kita renungkan secara sederhana pada renungan Rema kali ini. Proses kesembuhan orang kusta terjadi karena permohonan tolong mereka kepada Yesus. Juga permohonan pengampunan mereka atas sakit yang dideritanya. Karena waktu itu kebanyakan orang memahami sakit kusta itu karena dosa. Sehingga Yesus menyembuhkan mereka. Dan pada bagian akhir Injil ini, orang-orang kusta yang disembuhkan kemudian diminta Yesus untuk memperlihatkan kesembuhan mereka kepada imam dan mempersembahkan kurban sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapa di surga. Hal inilah yang mau kita jadikan sebuah proses dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus pernah menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa harus menjaga hubungan baik dengan sesama melalui 3 kata ajaib ini, yakni tolong, terima kasih, dan maaf. Saudari-saudara boleh mencoba di rumah. Cobalah selalu menggunakan ungkapan-ungkapan ini, tolong, terima kasih, dan maaf dalam kehidupan keseharian kita, agar kita bisa menghargai kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata tolong menunjukkan bahwa kita belajar untuk rendah hati, bahwa kita setara dengan orang lain.
Sedangkan kata terima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan mensyukuri kehadiran sesama yang berada di sekitar kita. Dan kata maaf menunjukkan bahwa kita manusia yang penuh dengan kekurangan, berupaya selalu membuka diri pada kerahiman Allah. Melalui kebiasaan untuk mengucapkan ketiga kata sederhana ini dalam berbagai macam situasi, itu akan mempermudah kita untuk belajar menghargai martabat orang lain, serta boleh menjadi pribadi yang membahagiakan orang lain, bisa menjadi penyembuh bagi mereka yang gagal, mereka yang terluka, mereka yang tersingkirkan, dan mereka yang berdosa untuk masuk dalam kerahiman Allah. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.